berdua. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah satu sukacita buat kita ya, karena kita dipertemukan dengan saudara kita Hari dan Maya ya. Puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita memulai akan ibadah kita. Sebelumnya kami mohon rahmat kesediaan untuk Ibu Kore untuk doa pembukaan. Sekali lagi salam. Hari ini kita sangat bersukacita karena Ari dan Maya dipertemukan Tuhan. Bahkan pertemukan pada tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan di kehidupan kami. Hari lepas hari kan kami ada di tengah gereja tempat ini bisa berkumpul Tuhan. Atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pilihan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya saudara kami Ari Panarianto tempat ini sudah persatukan. Kami bersyukur buat kebaikan, bukan karena kebetulan, tapi kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah bagi kami semua tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih mengantarkan ibadah kami Tuhan, memberkati ibadah kami hari ini. Peneguhan suara kami di tempat ini Tuhan berkati. Setiap hamba yang berkati urapi Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus di tempat ini melawatkan memulihkan setiap kami Tuhan. Dengan pujian berkati urapi, sehingga berkati urapi lebih firman sampai oleh hamba-Mu Tuhan berkati. Kami kita firman Tuhan hidup menjamah setiap hati kita urapi setiap kami Tuhan. Berfirman itu sungguh-sungguh menghidup dalam kehidupan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami lepas hari Tuhan. Pasti firman Tuhan yang hadir, barang yang hadir berkati urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa kami rindu hati. Kami rindu hari ini kami menyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa yang ngalir menghilangkan perasaan kami, hati kami tidak pupus dengan Tuhan, tidak mengerti. Bukan kami berdoa dalam nama Yesus. Penguasa-penguasa kebetulan seperti tempat ini orang-orang kuat dalam mencoba-coba malam itu kami sepakat. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa berapa najis apapun kami pantahkan. Kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa di tempat ini, membungkus di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan acara kami dari awal pertama dan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita dalam posisi menyembah Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian nomor 2. Kita katakan karena permintaan Tuhan tidak boleh ada hari ini. Terima kasih haleluya. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Hadir-Mu ini hidupku utama.
hidupku terutama bagiku. Katakan anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagi. Katakan anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, amin Tuhan. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, anugerahmu mengambil engkau dunia, pulihkan kami, oh Bapa, haleluya, haleluya, terima kasih Bapa, oh ini hati kami, jangan katamu, haleluya, 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 haleluya,
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, 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 Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kehidupan kami pagi ini. Dan kami percaya, kami tidak izinkan kuasa apapun namamu saat ini yang mencoba-coba mengusik akan ibadah peneguhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat setiap kuasa-kuasa yang apapun namamu saat ini. Di dalam nama Yesus, kami perintahkan Kau pergi dan keluar. Hanya pergi Kau, darah Yesus yang berkuasa. Kami memulai akan ibadah pagi ini ke dalam tangan kami serahkan semuanya hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita katakan amin. Juga beri kemuliaan bagi Tuhan hari ini. Yang meriah sekali, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Tuhan bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian nomor 3. Besarkan nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan hari ini. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira.
kita hamba hari. Tuhan Yesus, kita hamba hari. Tuhan Yesus, kita hamba hari. Wayatu sampai kata tadi. Tuhan Yesus, kita hamba hari. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Pujian dan mengatakan Tuhan Yesus kita hampari. Kita adalah saudara dalam Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita siapkan bejana hati kita yang kosong. Biarkan setiap bejana hati kita yang kosong diisi dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena kebenaran memerdekakan hidup kita hari ini. Ini hati kami Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita angkat pujian sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan
berdiri, kita siapkan hati kita, termasuk Ari juga dengan Maya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya pada Yesus ku percaya, Yesus ku percaya Pak. Sekali lagi katakan Yesus kami percaya, Yesus ku percaya Pak. Dan mari sembah Dia, Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur buat kebaikan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memberikan nafas bagi kami, yang mengasihi kami. Kami angkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Kau di tengah kami Bapa, sebab Kaulah segalanya bagi kami, Yesus Tuhan. Kemurahan-Mu, katakan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami Tuhan, bawa lidahku, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, bawa lidahku, memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak, terima kasih Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada berdiri di tempat ini, menaikkan pujian kami di hadapan Engkau. Firman-Mu yang katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Bahkan di tengah peneguhan pernikahan Ari dengan Maya, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami.
kemurahan-Mu yang membawa kami boleh ada bertemu dengan orang-orang yang Kau kasihi di tempat ini Tuhan. Gereja-Mu Barigas Beren Ramba. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, buka hati kami, buat kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, khususnya bagi Ari dan Maya dan bagi kami semua di tempat ini. Karena kami percaya firman-Mu pasti akan mengubahkan kehidupan kami, menjadikan kami baru di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Dan kami tidak mengizinkan kuasa iblis setan yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan, kuasa roh najis, kuasa-kuasa orang-orang kuat atas tempat ini yang coba mencuri damai sejahtera kami, mencuri perhatian dan pikiran kami, bahkan mencuri kebenaran firman Tuhan. Kelemahan tubuh, sakit penyakit, segala kuasa-kuasa kebebalan, kekerasan hati, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Pergi kau yang tinggalkan segala pekerjaanmu. Tidak ada bagianmu atas gereja Tuhan di tempat ini, atas pertemuan ibadah kami pada siang hari ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Buka hati kami Tuhan, urapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikannya, dan urapi kami semua di tempat ini. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Narai kabar. Narai kabar. Narai kabar Ari. Pahala. Barigas, amin. Kita semuanya barigas ya, Maya ya. Kita bersyukur sama Tuhan loh. Karena kasih setia Tuhan kita hidup kita ada, amin. Kita hidup ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita, amin. Tuhan sayang sama kita. Itu sebabnya Tuhan itu datang menjadi manusia. Ya, Allah itu harus turun menjadi manusia. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sayang sama kita. Mungkin orang lain gak menghargai kita, ya. Mungkin orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita mungkin hormati, orang-orang yang dekat sama kita mungkin tidak menghormati kita, tidak menganggap kita ini siapa, ya kan? Tetapi Tuhan mengasihi kita, itu yang perlu kita tahu. Tetapi Tuhan itu sayang sama kita. Kita ini milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Amin saudaraku, amin ya. Itu yang harus ditanamkan dalam hidup kita ya, Ari ya, sama Maya ya. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa aku ini berharga bukan karena apa kata orang. Aku ini berharga bukan karena untuk dihormati orang, bukan. Aku ini berharga karena memang aku ini milik kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang sama saya. Karena Dia sudah mati untuk saya. Ya, kita harus memandang diri kita seperti itu, bukan karena pandangan orang lain, bukan karena pandangan dunia ini, amin saudaraku. Ya, kita berharga di hadapan Tuhan bukan karena kita punya uang yang banyak, bukan. Tuh, ya, bukan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang sama kita, ditebusnya kita dengan darahnya. Dia turun menjadi manusia untuk selamatkan kita orang berdosa ini loh. Ya, supaya kita mempunyai pengharapan, supaya kita mempunyai kepastian hidup dalam hidup ini, supaya hidup kita ini tidak terombang-ambing, mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan kita adalah Yesus. Kenapa? Karena hidup kita ini hanya sementara saja loh. Ya, hidup di muka bumi ini hanya sementara saja. 70 tahun, 80 tahun kalau sampai, 100 tahun kalau sampai, ya. Tetapi kita akan masuk dalam namanya kekekalan, kepada kekekalan. Nah sekarang kita mau hidup yang kekal atau kematian yang kekal, atau hukuman yang kekal. Tuhan tidak paksa-paksa orang. Tuhan kasih pilihan sama kita. Kita mau pilih mana? Hidup yang kekal atau kematian kekal? Kalau namanya kekekalan itu nggak ada waktu lagi, bukan hitungan tahun lagi, tidak pakai
waktu lagi, selama-lamanya. Tuh. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Sumber kehidupan kita, sumber kehidupan yang kekal kita. Amin. Amin. Semuanya kita harus berpikir demikian mulai sekarang, bahwa hidup di muka bumi ini hanya sementara saja. Setelah itu kita akan menghadapi yang namanya kekekalan. Amin, saudaraku. Begitu juga dengan pernikahan. Ya, pernikahan itu rancangan Allah sebelumnya, pada mulanya. Ya, pernikahan itu rancangan Tuhan sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi? Manusia hidup dengan keinginannya sendiri sehingga tidak mengerti lagi rencana Tuhan. Ya, coba kita lihat ya, Matius 19. Apa itu pernikahan yang dikehendaki Tuhan ya? Ya, ini biar dasar kehidupan kamu ya, Ari sama Maya ya. Firman Tuhan ini ya. Sungguh-sungguh pegang firman Tuhan ya. Markus 19 ayat 4 sampai 6. Haleluya. Saya bacakan untuk kita semua. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Ternyata Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan itu pada mulanya untuk berkeluarga, untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang ilahi. Nah, kita baca nanti. Ya, Matius 19 ayat 5-nya. Dan firman-Nya, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Satu daging, loh, kamu bukan berdua lagi nanti. Ya, kalau dipersatukan Tuhan jadi satu, bukan dua lagi. Amin. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, perhatikan baik-baik, Ari dan Maya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Nah, firman Tuhan bilang begini, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki. Bujur dia. Bukan perempuan sama perempuan, tapi laki-laki sama perempuan, supaya mereka mempunyai keturunan nilai. Nanti kita belajar sampai ke sana sebentar. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan bilang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu dan nih, perhatikan. Seorang laki-laki dia akan menikah, artinya bersatu dengan istrinya. Bersatu karena Tuhan yang menyatukan. Dan mereka akan membuat lembaga rumah tangga namanya, keluarga tersendiri. Tuh, dia menjadi satu. Tidak bisa, di firman Tuhan bilang tidak bisa diceraikan manusia. Kalau Tuhan sudah persatukan kamu, tidak boleh diceraikan manusia. Kecuali orang-orang yang melakukan perceraian itu adalah orang yang tidak dipersatukan oleh Tuhan dan tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Kalau orang yang mengerti bahwa hidupnya dipersatukan Tuhan, nggak boleh ada kata cerai. Amin, Ari? Amin, Maya? Jangan nanti kalau ada nggak enak-enak, cerai aja kita. Kamu di sini dipersatukan Tuhan bukan untuk ngomong cerai. Tidak boleh ada kata cerai, amin. Biar aku bayar cipen nanti. Apa-apa bayar cipen. Di dalam Tuhan gak ada perceraian, amin. Nih, perhatikan, Tuhan itu mengasihi manusia loh. Makanya Tuhan bikin manusia itu, pada mulanya itu rancangan Tuhan. Tidak baik manusia ini seorang diri, kata Tuhan. Tidak baik.
Aku akan menjadikan kepada dia seorang penolong yang sepadan dengan dia. Itu rancangan Tuhan loh. Pernikahan itu rancangan Tuhan. Itu makanya pernikahan itu kudus, nggak boleh dilanggar. Nggak boleh sembarangan sama yang namanya pernikahan. Nggak boleh main-main sama pernikahan. Nggak boleh anggap remeh sama pernikahan. Tuh. Jangan anggap remeh sama yang namanya pernikahan. Ya, jangan ikuti gaya-gaya dunia zaman sekarang. Bosan, tinggalkan. Bosan, tinggalkan. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Nggak boleh seperti itu ya, Maya ya. Jangan. Apapun nggak boleh menceraikannya. Kalau sudah dipersatukan sama Tuhan, jalani hidup bersama. Amin. Jalani hidup bersama. Nggak boleh ada kata cerai, karena gini loh. Karena Tuhan itu nggak main-main membuat yang namanya pernikahan. Kamu sekarang berdua dulu belum mengerti. Belum mengerti dulu kan? Artinya pernikahan sekarang sudah mengerti di dalam Tuhan. Kamu sudah lahir baru, sudah serahkan hidupmu sama Tuhan. Sekarang harus mengerti bahwa pernikahan di dalam Tuhan, rumah tangga di dalam Tuhan adalah kudus. Kenapa Tuhan sangat memperhatikan yang namanya rumah tangga? Karena itulah rancangan Tuhan dari semula. Firman Tuhan bilang waktu Adam diberikan Hawa, ya, Tuhan nikahkan mereka, Tuhan persatukan mereka. Tuhan bilang begini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tuh, penuhilah bumi dan kuasailah. Jadi Tuhan bikin kamu menikah supaya kemuliaan Tuhan melalui hidup rumah tanggamu itu dinyatakan. Bukan karena pendidikan kita yang tinggi, bukan karena hebatnya pintar kita dalam dunia ini, bukan. Banyak orang yang pintar, pendidikannya banyak, tinggi, sekolahnya, tapi hidupnya kawin cerai. Bujur dia hari. Tetapi kamu harus takut akan Tuhan, amin. Amin. Harus takut akan Tuhan. Seperti apa pernikahan yang Tuhan mau? Nih, dengarkan. Jadi kita nggak sembarang dalam mengarungi hidup rumah tangga. Seperti apa pernikahan yang Tuhan mau? Ya. Kita buka Maleakhi, dengar baik-baik ya Ari ya. Maleakhi 2. Maleakhi 2 ayat 13 sampai dengan 16. Dengar baik-baik firman Tuhan ini. Seumur hidup kamu, supaya anak-anakmu nanti diberkati Tuhan, supaya anak-anak kamu nanti dipulihkan Tuhan. Perhatikan. Ya. Kalau salah dalam rumah tangga, generasimu nanti, anak cucu menantumu nanti, aduh, repot. Makanya kita harus datang kepada Tuhan, minta dipulihkan Tuhan, amin. Minta Tuhan pulihkan, amin. Minta Tuhan sucikan pernikahan kita. Maleakhi 2 ayat 13 sampai dengan 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Perhatikan. Ini berbicara tentang doa, datang kepada Tuhan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Kalau Tuhan bilang berpaling, berarti Tuhan sudah tidak suka sama orang itu. Berarti ada sesuatu yang salah. Ya. Kalau Tuhan tidak suka lagi sama persembahan seseorang,
Berarti orang itu sudah tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Ayat 14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh karena apa Tuhan tidak menerima dari tangannya persembahan? Tuhan berpaling dari orang itu. Oleh karena apa? Kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nanti kamu mengucapkan janji di sini. Ya. Nanti saya tuntut. Kamu ucapkan janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan di sini. Supaya nanti kalau kamu mau marah-marah, ingat janji kamu. Sehingga kamu nggak marah lagi. Amin. Amin, amin, amin. Ini benaran ini. Amin, amin. Hari sama Maya. Ya. Oleh karena apa Tuhan berpaling dari kamu katanya? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan apa? Keturunan ilahi. Tadi ingat, Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, perhatikan. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan sampai nggak setia, kata Tuhan. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jaga dirimu, jangan berkhianat. Tuhan membenci perceraian. Banyak orang suami istri masih satu rumah, tapi hatinya, hidupnya sudah cerai. Bukan begitu yang seperti yang Tuhan mau. Ditanya sama pendeta, kenapa kamu begitu sama istri dan suami? Sudah habis jodoh Bapak. Kok bisa habis jodoh? Karena tidak menjaga diri. Firman Tuhan bilang begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Dulu memang kamu tidak dipersatukan oleh Tuhan, tetapi kamu datang kepada Tuhan sekarang. Amin. Kamu sudah beri dirimu kepada Tuhan. Kamu sudah dibaptis kemarin, benar nggak? Tanda apa baptisan itu? Tanda kamu dikuburkan bersama Tuhan. Dikuburkan. Hidup yang lamamu dikuburkan. Dosa-dosamu, pelanggaranmu dikuburkan, dan kamu bangkit bersama Tuhan menjadi hidup yang baru. Amin, saudaraku? Amin. Itulah sebabnya Tuhan bilang, apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apakah yang dikehendaki dari perkawinan itu, dari pernikahan itu? Apa yang dikehendaki Tuhan? Keturunan ilahi. Artinya begini, keturunan ilahi. Anak-anakmu menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Tidak sama lagi seperti kita. Anak-anak kita tidak menjadi sama lagi seperti kita. Mereka menjadi keturunan ilahi. Artinya orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dari pernikahan, dari kesatuan itu yang dipersatukan Tuhan. Keturunan ilahi.
Itu makanya Tuhan gak mau sembarangan dengan pernikahan. Banyak orang sekarang, aku suka sama dia, aku mau kawin sama dia saja. Akhirnya tidak menghormati orang tuanya. Nanti sudah bosan, datang lagi yang lain. Rupanya lebih cantik yang di sana daripada yang di rumah sini. Lebih cantik yang di dalam HP itu. Itulah sebabnya Tuhan bilang, jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tuhan mau anak-anak kita diberkati Tuhan, amin. Kalau anak-anak kita diberkati Tuhan, berarti lewat hidup kita Tuhan memberkati mereka. Makanya kita gak boleh sembarangan. Pandangan kita terhadap perkawinan harus berubah. Gak boleh sembarangan terhadap yang namanya pernikahan. Karena begini, apa yang kamu putuskan hari ini terhadap pernikahanmu, itu akan menghasilkan generasimu diberkati Tuhan atau tidak diberkati Tuhan. Tergantung keputusanmu, cara pandangmu terhadap pernikahan. Kalau kamu menganggap remeh terhadap pernikahan, ya lihat nanti hasil yang kamu tuai. Anak-anak yang pemberontak, anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua. Tuh, udah banyak sekarang. Dulu nggak masuk berita, sekarang masuk berita. Anak menempelin ibunya diusir dari rumahnya, ibunya dituntut ke pengadilan. Tuh, kenapa? Karena tidak menghasilkan keturunan yang ilahi. Perhatikan Ari dan Maya ya. Ini sekali seumur hidup kamu ini. Keturunanmu harus menjadi keturunan yang ilahi, keturunan yang diberkati Tuhan, yang takut sama Tuhan. Nih, saya bilang sama kamu, saya menghargai pernikahan. Kalau orang lain bilang kamu menikah aja di rumah, ditentukan di rumah. Tetapi karena kamu datang sama Tuhan, saya bilang di gereja saja. Walaupun gereja kami masih seperti ini, pembangunannya belum beres. Karena saya hormat sama pernikahan, makanya juga saya hormat sama kamu berdua. Pernikahan itu pernikahan yang namanya pernikahan rumah tangga itu bukan hal yang main-main. Tuhan akan menghukum orang yang main-main sama pernikahan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, sebab aku membenci perceraian. Kalau Tuhan sudah benci, apalagi yang mau didapat manusia? Kalau sudah keluar kata benci dari Tuhan, Allah semesta alam, manusia mau jadi apa? Kerja banting tulang, kerja banting tulang, kerja banting tulang, kerja banting setir, banting pintu, banting rumah, banting anak, semua dibanting. Tidak mendapat apa-apa. Amin. Karena di luar Tuhan, tidak menghormati pernikahan. Jangan kamu seperti itu ya Arya. Saya bilang sama kamu, makanya suami istri itu gak boleh jauh-jauh. Karena begini, firman Tuhan bilang begini, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dengan apa kita menjaga diri kita? Supaya kita tidak berkhianat. Perhatikan baik-baik. Orang cenderung untuk berkhianat. Berkhianat, ngerti nggak artinya berkhianat? Orang cenderung untuk berkhianat. Perhatikan. Itu makanya rumah tangga itu nggak sembarangan. Apalagi sekarang sudah zamannya HP, internet. Bisa lihat di internet. Waduh, ganteng sekali ini orang. Waduh, cantik sekali.
Lalu dia lihat dari sampingnya, alamak, sudah pakai daster, koyak-koyak lagi. Bagaimana kita orang mau senang? Jaga dirimu, janganlah berkhianat. Bagaimana kita menjaga diri kita? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, nggak ada yang lain. Tunduk dan taat kepada firman. Firman Tuhan bilang, Mazmur 19, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tuh, bagaimana seorang muda, anak muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Anak muda kan tahu. Anak muda itu, aduh, lagu Roma Irama enggak? Aduh, semuanya pasti tahu ini. Darah muda, darahnya para remaja, bergejolak dengan cinta yang membara katanya. Di dalam Tuhan gak ada begitu-begitu, amin. Jaga diri kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak berkhianat. Jagalah dirimu dan janganlah berkhianat, kata firman Tuhan. Aku membenci perceraian. Jangan berkhianat. Jangan keras-keras sama istri. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, Tuhan benci loh. Tuh, keras sama istrinya. Istrinya lagi hamil ditendang. Bikin gaya kungfu. Tapi bukan hanya suami sekarang yang keras, istri juga tempelin suami sekarang, zaman sekarang. Aduh, main mata sama hidung belang. Bagaimana kalau tidak menjaga diri? Banyak hidung belang di luar sana. Belang-belang hidungnya. Hati-hati ya. Hidung belang itu bukan kayak harimau sekarang, pakai dompet tebal. Godain sana sini, godain sana sini. Bujur kayak. Coba aman aku kawin sama dia tuh. Bahala, iya kok. Jatuh susah payah aku, banting tulang, banting setir. Tuhan bilang, jaga dirimu, jangan berkhianat. Kalau menikah, jaga hati kita dengan firman Tuhan. Amin. Jaga diri kita. Di luar sana banyak godaan. Makanya saya nasihati kamu kemarin kan, hari kan, jangan jauh-jauh dari istri. Jangan kamu lama-lama tinggalkan anak istri. Nanti kamu lupa kalau lihat orang yang kamu kira bidadari turun dari langit. Seperti lagu-lagu dunia itu. Bidadari turun dari surga katanya. Jatuh dari surga ke apakah? Berarti kalau jatuh dari surga itu berarti namanya setan. Iblis ditendang dari surga. Hati-hati sekarang, amin. Tuhan perintahkan kita jaga diri kita. Kita artinya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Makanya saya bilang, jangan jauh-jauh dari istri. Jangan. Karena firman Tuhan bilang, jaga diri kamu. Betul-betul kita harus menjaga diri kita supaya pernikahan yang Tuhan sudah rencanakan itu terjadi. Amin. Jangan campur-campur pernikahanmu sama yang lain. Amin. Banyak orang begini supaya suaminya tunduk sama dia. Dia kasih akar apalah, akar kayu lah, kulit kayu dimasukkan ke kopinya, kukunya diiris-iris, dikasih pulut.
dikasih sama suaminya, bilangnya begini, supaya suamiku nempel kayak perangko, supaya dia setia. Mana ada? Kalau kamu kasih suamimu makan seperti itu, suamimu makin tambah lari, akan semakin cari dia. Jikue jiwa halak, tuh matanya semakin jelalatan. Tetapi kalau kita datang sama Tuhan, kita doakan suami kita, Tuhan, biarlah suamiku ini adalah suami yang setia, yang takut akan Tuhan. Maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang diberkati itu Tuhan. Amin. Jadi jangan mau cari kesenangan sendiri. Suami istri itu jangan berpikir begitu. Ingat, keturunan Tuhan mau supaya menjadi keturunan ilahi. Jangan mau cari kepuasan sendiri, laki-laki sama perempuan, suami sama istri. Jangan hanya berpikir, jangan hanya berpikir kepuasan nafsu. Jangan pikirkan nanti apa yang kamu lakukan akan berpengaruh kepada keturunanmu, biarpun mereka tidak melihat. Kamu jangan minder sama diri kamu, amen. Karena Tuhan yang membela orang yang datang kepadanya. Tuhan di muka bumi ini bukan datang untuk mencari orang pintar, orang hebat, enggak. Tuhan akan menjadikan orang yang datang kepadanya itu menjadi orang hebat, menjadi orang pintar, seperti yang Tuhan mau. Bukan pintar seperti dunia ini, pintar nipu, pintar main kata-kata, bukan seperti itu. Amin. Amin. Ari sama Maya, ya, Tuhan mengasihi kamu berdua. Tuhan mengasihi anak-anakmu, bahkan anak yang dalam kandunganmu saat ini. Tuhan lihat semuanya. Kalau kamu datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan pulihkan. Amin. Tuhan akan berkati rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Amin. Setialah kepada Tuhan. Makanya saya bilang, jangan mau kembali kepada hidup yang lama. Setialah kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang juga, nanti kita bahas lain waktu ya. Kalau kamu di sini, bahwa istri harus hormat, harus tunduk sama suami. Ya, seperti apapun keadaan suamimu, kamu harus tunduk, hormat sama suami. Dan suami, firman Tuhan bilang harus mengasihi istri, harus sayang sama istri. Kalau kamu tidak mengasihi istrimu, firman Tuhan bilang 1 Petrus 3, ya, kalau kamu tidak sayang sama istri, kalau tidak mengasihi istri, firman Tuhan bilang 1 Petrus 3 ayat 7 kalau saya tidak salah, doamu itu nggak didengar Tuhan. Doamu nggak didengar Tuhan. Tahu nggak artinya kalau doa nggak didengar Tuhan? Apa yang kamu lakukan akan menjadi sia-sia, tidak membawa damai sejahtera. Makanya kamu, Ari, kasih istri kamu ya, sayang sama dia, kasih istrimu. Amin. Amin. Ingat anak-anakmu, ingat keturunanmu nanti. Mereka akan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Jangan tutupi dirimu dengan kekerasan, firman Tuhan tadi bilang. Tuhan benci orang yang menutupi dirinya dengan kekerasan. Gak boleh keras sama istri. Istri juga begitu ya. Bikinkan kopi suamimu itu pagi-pagi ya. Bikinkan sarapannya. Kasihan sama, sayang sama suami. Ya. Kemudian hormat sama orang tua. Kalau mau umur panjang dan berbahagia, firman Tuhan bilang,
Kalau mau umur panjang dan berbahaya, firman Tuhan bilang hormati orang tua. Jangan sampai nggak hormat sama orang tua, nggak diberkati. Kalau kamu nggak hormat sama orang tua, nanti anak-anakmu nggak hormat sama kamu. Sayang istri, terus berlatih untuk menyayangi istri ya. Saya juga begitu kok, sama aja kita. Melatih diri untuk cinta, untuk sayang terus sama istri. Coba tanya istri saya itu, wajahnya semakin bersinar-sinar walaupun nggak pakai makeup yang dari Singapura atau Korea. Beli di online, buatan Korea, buatan ini itu. Coba lihat wajah istri saya yang berdoa tadi. Ya kan kamu lihat tadi kan, bercahaya. Kenapa? Karena sayang suaminya sama dia. Kamu juga seperti itu, Ari. Oke? Kamu juga Maya. Kalau mau lihat suamimu semakin dipakai Tuhan, semakin bersinar, kamu doakan dia terus. Tuhan, janganlah suamiku jauh dari aku. Berilah pekerjaan di Beri Rambang dan sekitarnya. Itu. Supaya kami ibadah sama-sama, supaya kami bertumbuh dalam Tuhan sama-sama. Kamu kejar-kejar uang, ya. Tapi kalau rumah tangga tak diperhatikan, besar harga yang harus kamu bayar nanti. Tidak bisa ditebus dengan air mata lagi. Makanya firman Tuhan bilang, jaga diri kita, jangan berkhianat terhadap pernikahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Biarlah itu menjadi dasar kehidupan kami, untuk kami tetap setia pada Engkau Tuhan Yesus, pada firman-Mu, dan setia kepada pasangan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu menghargai yang namanya pernikahan. Buat kami mengerti betapa berharganya arti pernikahan itu. Dan Engkau menginginkan keturunan yang ilahi, anak-anak yang diberkati dari hasil pernikahan kami ini Tuhan. Tolong kami, kalau ada permulaan yang salah dalam pernikahan kami, ampuni kami Tuhan. Pulihkanlah kembali Tuhan, sehingga kembali kepada maksud dan tujuan Tuhan yang sempurna dari mulanya Tuhan. Bahwa Tuhan mau lewat pernikahan itu menghasilkan keturunan yang ilahi. Ajar kami tetap setia terhadap pernikahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ari dan Maya Sari bangkit berdiri. Kamu mau diteguhkan pernikahanmu dan dipersatukan oleh Tuhan ya. Kamu sudah dengar firman Tuhan tadi toh? Ya, hormati pernikahannya. Jangan anggap remeh sama pernikahan. Ingat keturunanmu harus menjadi keturunan ilahi. Kamu hadapan berdua. Hadapan. Pegang tangan istri kamu. Pegang. Kamu Ari ucapkan janji sama dia. Ikuti kata-kata saya, ya. Ya. Lihat wajah istrimu itu, jangan senyum-senyum saja. Amin. Pandang dengan baik, inilah istriku. Seumur hidupku nanti ya. Nggak boleh kau cari yang lain lagi, oke? Walaupun ada nanti wanita cantik dekat kebun sana, nggak boleh lagi. Ikuti kata-kata saya. Di hadapan Tuhan bilang. Di hadapan Tuhan. Dan di hadapan jemaat Tuhan. Dan di hadapan jemaat Tuhan. Aku Arianto. Taem Nano.
mulai hari ini mulai dari hari ini mengambil engkau mengambil engkau Maya Sari Maya Syari menjadi istriku menjadi istriku, satu-satunya, menjadi satu-satunya, sah satunya di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Aku tidak mau Aku tidak mau menceraikan engkau. Bilang, aku tidak mau menceraikan engkau. Apapun alasannya, Apapun alasannya, engkau istriku apapun istriku, yang disatukan Tuhan, yang disatukan yang disatukan Tuhan dengan aku. dengan aku. Aku mau Aku mau anak-anakku anak-anakku menjadi menjadi keturunan ilahi. Amin. Amin. Ayo ikuti doa. Ikuti doanya. Aku Maya Sari menerima engkau Haryanto Taimnano sebagai suamiku satu-satunya. Aku berjanji akan bersama engkau bersama engkau sayang sama kamu setia sampai maut memisahkan kita atau Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Aku akan sayang sama kamu. Aku Akan sayang kamu. Lihatlah mukanya sambil ngomong itu. Lihat mukanya. Aku akan sayang sama kamu. Bilang. Lihat mukanya. Lihat mukanya ini. Aku sayang kamu Selama-lamanya. Haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita mulai hari ini karena kita dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Bisa nggak kalian berlutut berdua? Nggak bisa. Bisa berlutut kamu masih bisa berlutut. Bisa berlutut, bisa. Masih bisa. Ya, datang sama Tuhan. Berlutut ini datang sama Tuhan ya. Bukan datang kamu sama Pak Pendeta, tapi sama Tuhan Yesus yang melalui hamba Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mana orang tuanya sini atau walinya sini? Orang tua Maya sini. Bahwa mereka ini adalah milik Tuhan ya. Biarkan mereka menjalani rumah tangga mereka dalam pimpinan Tuhan. Ya. Biarkan mereka ikut umbah Yesus lah. Amin. Biar rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kenapa saya bilang harus berdiri di sini orang tua atau walinya? Sama-sama melepas mereka berumah tangga dengan baik. Amin. Karena mereka adalah milik Tuhan. Keturunan mereka adalah keturunan yang berkati Tuhan. Mari kita makin berdiri. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Bapa, dalam nama Yesus, hamba sebagai hamba-Mu Tuhan Yesus meletakkan tangan atas kedua orang anak-Mu ini Tuhan Yesus, Arianto dan Maya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mulai hari ini Tuhan, biarlah Kau yang mempersatukan mereka menjadi suami istri yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat memang mereka memulai Tuhan pernikahan mereka di luar Engkau, tidak datang kepada Engkau Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, saat ini di hadapan jemaat-Mu hamba berdoa meletakkan tangan, ampunilah Tuhan, ampunilah Tuhan anak yang mereka lahirkan di luar kebenaran-Mu Tuhan Yesus, ampunilah. Tapi biarlah mulai hari ini Engkau mempersatukan rumah tangga ini, Engkau mempersatukan Ari dan Maya dalam kebenaran, dalam kekudusan-Mu, oleh karena kuasa darah-Mu yang telah menebus mereka. Dalam nama Yesus, hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang lama sudah berlalu. Mereka hidup dalam hidup yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan. Persatukan mereka Tuhan, sehingga apa yang Kau persatukan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tuhan, turunlah berkat-Mu atas hidup mereka, atas anak mereka yang sudah lahir itu Tuhan, dan anak mereka yang masih dalam kandungan ini Tuhan. Kuduskanlah Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mulai hari ini mereka menjadi suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan. Mereka disayang Tuhan. Darah Yesus sudah tercurah untuk mereka. Anak-anak mereka biarlah menjadi anak-anak yang ilahi. Mereka kembali kepada tujuan Tuhan Yesus, kepada tujuan yang semula, pernikahan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas rumah tangga ini. Jagai mereka untuk tetap bersatu, setia sampai selamanya. Amin. Berkati Arif juga Tuhan. Berikan dia Tuhan Yesus tempat yang tepat Tuhan Yesus, untuk dia tidak meninggalkan anak dan istrinya Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik untuk Arif sebagai suami. Tolong dia Tuhan untuk bekerja dengan baik. Istrinya juga Tuhan berkati sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ajar mereka untuk saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka adalah suami istri yang dipersatukan Tuhan mulai hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, hidup yang lama tidak berkuasa lagi atas hidup mereka. Kuasa dosa, kuasa kutuk tidak berlaku lagi atas hidup mereka. Semua yang dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Karena mereka datang kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kuasa darah Yesus membungkus hidup mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan berdiri. Ya. Saya masih bebas tadi. Sekarang coba cium-cium. Setelah dipersatukan Tuhan. Cium dalam satu mulutnya. Ini aja. Ya, kalau orang Kupang ini disatukan dari tapi cium ini aja, ini cium. Keningnya. Cium keningnya, ya. Kamu juga, banyak. Ya, Tuhan berkati. Selamat berbahagia, menempuh hidup yang baru ya. Ini hidup yang baru namanya. Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan biarkan itu juga menjadi hari dengan Maya dan jadi kekuatan buat mereka juga. Si Tuhan, di saatnya kita mau memberi korban persembahan kita, kami mohon dan hormat kesediaan dari
Mama Meme untuk doa persembahan. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan tempat ini, sehingga Tuhan pemberkatan penuhan nikah Tuhan dari dan juga Maya terlaksana dengan baik semuanya karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Tuhan, terlebih lagi juga Engkau memberkati rumah tangganya, lebih lagi Bapa, Engkau nyatakan Tuhan penuhi rumah tangga mereka Tuhan dengan bahtera, damai sejahtera, sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami sangat bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan syukur kami ini kepada dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan, apa yang kami tabur Tuhan akan kami tuai. Kami percaya Tuhan akan memberkati tangan-tangan kami. Maka segala pekerjaan usaha kami Kau memberkati. Dan kami juga percaya Tuhan, apa yang kami tabur pada saat ini Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil persembahan diedarkan, kita pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Oh, ada ya? Oh ya, dari persembahan. Puji Tuhan, kita angkat pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini sudah cari berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Tuhan, Tuhan memberikan persembahan dari saudara di masa ini. Tuhan berkati. Ya, Ari makin berdiri dulu sama Maya ya. Makin berdiri lagi, berdiri lagi ya. Mana cincinnya? Ada cincin rupanya. Ya, ini puji Tuhan. Haleluya. Ya, ini ya. Ini untuk Maya ya. Jadi kamu pegang ini untuk masukkan ke tangan Maya ya. Bilang sama dia, aku cinta padamu ya. Nih, masukkan ke jarinya. Bilang sama dia, kau istriku satu-satunya, bilang. Ya, aku cinta padamu. Kau jangan main-main kamu. Bilang.
istriku satu-satunya bilang, kau istriku Kau istriku satu-satunya. satu-satunya. Lihat mukanya. Aku cinta padamu bilang. Aku cinta padamu Selamanya. selamanya. Amin. Saya juga. Kalau suamiku satu-satunya bilang. Lihat mukanya, sambil lihat mukanya. Jangan lihat cincinnya. Kalau suamiku satu-satunya bilang. Kau suamiku satu-satunya. Dan Dan I love you bilang. I love you. Masuk sedikitnya aja. Ya, oke. Nah, kemudian sebelum kita tutup ada kenang-kenangan dari gereja. Ya. Ya. Ini kenang-kenangan yang paling berharga. Alkitab namanya. Jadi kamu belajar nanti dengan firman Tuhannya, biar istrimu bacakan. Ya. Biar Ari yang dengar ya. Sungguh-sungguh ini gak ada orang kuat di dalam Tuhan tanpa firman Tuhan. Gak boleh balas baca firman Tuhan ya. Kamu baca dia tiap hari biar suamimu dengar. Kalau dia gak mau dengar, jangan tarik telinganya. Ya. Sini sayang bilang kan. Nah, kita terima. Nah, Ari, pegang dua-duanya, suami istri. Ya. Ini harta yang paling berharga. Gak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Kamu baca ya, kamu dengar Arinya. Istrimu baca untuk kamu ya. Tuhan memberkati ya. Sudah duduklah, duduk. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah kami di tempat ini. Peneguhan pernikahan Ari dan Maya Tuhan, terima kasih. Mereka milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Mereka adalah milik kesayangan Tuhan. Teruslah Tuhan yang pimpin hidup rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, tangan Tuhan yang menyertai kami. Mari umat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal, itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, hidup nikahmu dipulihkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati Tuhan senang karena engkau, sehingga berkat Tuhan berlimpah-limpah atas hidupmu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan kalau ada kata sambutannya. Ya.
Gimana, Bah? Puji Tuhan kalau ada sambutan dari keluarga kami beri kesempatan. Shalom. Shalom. Yang pertama yang kami hormati Pak Pendeta Daniel bersama Ibu Pendeta, dan juga yang kami hormati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dari kedua mempelai yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami pada sore hari ini dalam rangka peneguhan nikah anak kami. Juga yang kami hormati hamba-hamba Tuhan yang dari Palangkaraya yang juga hadir bersama kami di tempat ini, Pak Pendeta Sianturi bersama dengan Ibu, dan juga Pak Pendeta Markus Supriyadi. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada sore hari ini. Dan dari keluarga besar, saya mewakili mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Pendeta bersama dengan Ibu dan seluruh jemaat Gereja GBI Barigas Desa Bereng Rambang yang sudah membuka pintu bagi kami untuk kami bisa melaksanakan acara resepsi pernikahan anak kami pada sore hari ini. Kami tidak dapat membalas semuanya apa yang Bapak Ibu yang lakukan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan membalaskannya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, dan di akhir dari ibadah kita habis dari sini, kita ke rumah pengantin untuk kita makan bersama-sama di sana. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Mungkin ada waktu. Nanti ini tanda tangan dulu Pak ya. Iya. Ini ada tanda tangan nanti Pak apa ya? Bahwa ini surat pernyataan janji nikah dari gereja kan? Ya. Untuk pegangan gereja. Jadi bisa di pihak laki-laki dan pihak perempuan ya Bu ya. Saksinya juga. Saksinya lah. Kita ya Pak. Bikin namanya dulu Pak ya. Ayo siapa yang mau berfoto yuk? Yuk. Yuk. Kami dulu lah ya. Berfoto. Berdirilah kamu dulu apa? Kali ya. Foto dulu siapa yang foto? Tina. Ya. Biar kayak saya sendiri biar. Jadi kita mau dekat mama enggak? Biar tahu. Ya. Dah. Ya, dengan wali
kembali dengan orang tuanya ya sini. Orang tua. Ya, foto bersama. Nggak kena tiang ini enggak? Kena yang sampai kelihatan bu. Yang lagi. Ya ikutin. Oke, Tuhan memberkati. Dari keluarga. Oh iya, semua pegang rambut dulu lah. Ayo, cepat ayo. Sama anu, sama ini. Ini burung. Patina itu tadi Pak. Ya. Patina semua. Mimi anak-anak Dokumen terakhir dokumentasinya Pak. Ya. Ya, mungkin dari keluarga mempelai laki-laki ya. Ini dokumen. pakai HP-nya tinggal foto ya pakai. Buka aja udah dibuka ya. Ini udah dibuka. Siap ya, lihat sini semua. 1, 2, 3. Foto yang tadi. 1, 2. Ya, ini ya. 1, 2, 3. Ya lagi. 1, 2, 3. Senyum. Cek. Senyum lah, sudah dikabulkan Tuhan. Jangan tinggal-tinggal. Ya. Ayo bebas ya. 1, 2, 3. Ya lagi. 1, 2, Senyum Mari. 3. Ya. Bapak, ya, bapak keluarga sama istri. Ya langsung aja bisa. Kiri kanan bisa. Nanti saya yang fotoin. Nah, senyum Pi. Senyum Mari. Puji Tuhan kalau sudah kita mau salaman untuk mempelai. Dua.
belum ada. Luar biasa lagi. Hah? Jadi Bu Robi jadi mau lagi. Waduh, tolong deh. Jangan di depan Ibu Robi. Iya semuanya kita belum foto Bu Robi. Ya Bu Robi kita foto. Oh kita lagi kah? Iya lah, Bapak Nina. Anak-anak kamu juga ikut. Ikut lah. Mantap. Ya kita foto. Kita. Mulai hari ini adalah keluarga dalam Tuhan. Iya, masa nggak kelihatan. Oh iya. Naik aja di atas. Nah, supaya ini belakangnya kelihatan. Nah, iya. Jadi nanti ditunggu orang di sana. Kita langsung sana. Oke. Rizky. Oh, kita apa Rizky?
Woi, Amma. Ini relasi di Banjar belum ya? Iya. Iya. Ayo naik total foto 1, 2, 3. Sama kita enak. Itu berapa? Iya. Ya. Ya, hati-hati. Tengah-tengah ya sih ya. Kata lah. Ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku bawa kuah juga. Aku main. Putih kita ini ya, mobil tuh. Hah? Ini aku ini bawa kak. Iya, enggak usah buat mana minggu nanti aja. Manis rasanya. Kalau itu kurang enak ya? Enggak enak banget. Enak aja. Oh. Malah manis rasanya. Pestanya bubar. Baterai. Apa? Habis, udah habis. Baterainya tadi udah diganti, udah habis. Wih, enaknya di luar lah. Sekalinya di dalam panas. Siapa yang duduk depan? Desi tayak kecil.